Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya anak-anakku yang saya banggakan? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita sebelum menginjak pelajaran materi berikutnya, dasarnya kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing sebelum memulai pembelajaran kali ini ya. Berdoa menurut agama kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu masalah apapun. Kita saling mendoakan masa yang sangat memprihatinkan ini. Saya berharap kalian konsisten dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Tidak ada bosan-bosannya ya. Karena setiap materi yang ditayangkan oleh guru kalian itu adalah penting ya. Penting untuk kalian. Baik, untuk perjumpaan kali ini kita membahas mengenai interaksi sosial, dan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia, serta dinamika penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian kemarin kalian sudah mengalami penilaian tengah semester, dan masih juga ada beberapa di antara teman kalian yang memang belum juga sampai hingga saat ini melaksanakan PTS tersebut. Tapi saya berharap semoga dalam minggu-minggu ini mereka bisa muncul ya untuk menyelesaikan PTS-nya atau penilaian tengah semester. Baik, kita langsung ke materi. Anak-anak, mungkin kalian sudah mengenal yang namanya interaksi sosial ya. Interaksi sosial ini adalah ini proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lain. Ini yang disebut dengan interaksi sosial. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Tindakan yang berbalas-balasan berarti ada berulang-ulang kali. Itu ya namanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Namanya kontak dan komunikasi. Oke, kita lanjut. Jadi interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik. Ini yang paling pentingnya. Kalau nggak ada pengaruh timbal baliknya, bagaimana Pak? Ya, berarti bukan dikatakan interaksi sosial. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Harus ada kontak dan komunikasi. Nah, apakah yang saya sampaikan ini melalui BDR atau belajar dari rumah, atau belajar jarak jauh ini, apakah itu suatu bentuk kontak dan komunikasi atau tidak? Jelas itu merupakan suatu kontak dan komunikasi. Walaupun secara tidak langsung ya, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Itu nanti kita bahas kemudian ya. Baik, macam-macam interaksi sosial apa saja sih? Nah, ini ada imitasi peniru. Mungkin kalian sudah mengenal yang namanya kata-kata istilah ini sering dipergunakan untuk melihat jenis barang, biasanya barang imitasi atau tiruan ya. Nah,
Imitasi ini adalah mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ini namanya imitasi ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada kalian yang tertarik dengan tokoh pujaan kalian, nah, ini meniru total dari tokoh yang kalian suka itu tanpa memperhitungkan jati diri kalian biasanya ya, itu disebut dengan imitasi. Sugesti, ya, seseorang memberikan suatu pandangan sikap yang berasal dari dirinya, kemudian diterima oleh pihak lain. Ya. Ini sugesti biasanya berupa saran atau ide ya, bisa dipinta atau memberikan. Identifikasi, cenderungan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Ini identifikasi. Kalau kita melihat identifikasi ini cenderung sama dengan imitasi, perbedaannya adalah imitasi tanpa dipikir ya, tanpa dicerna, dia total meniru tokoh yang dia sukai. Nah, identifikasi masih dipikir nih, jadi apakah sesuai atau tidak. Nah, ini namanya identifikasi. Kalau sesuai dia jalankan, kalau tidak sesuai dia tidak akan jalankan sepenuhnya untuk meniru ya. Kemudian proses simpati. Nah, simpati ini sering kita temui ya dalam interaksi sosial. Misalkan kalian dengan teman kalian yang mendengar kabar berita baik dari keluarga teman kalian, pasti kalian akan merasa senang, merasa bersyukur bahwa kondisi temanmu baik-baik saja dan bergembira ya. Nah sebaliknya apabila kondisi temanmu bersedih, kamu juga akan merasakan kesedihan. Itu dinamakan dengan simpati ya. Oke, jadi macam-macam interaksi sosial. Yang pertama imitasi, sugesti, identifikasi, proses simpati. Ya, lanjut. Syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu ada 3 ya. Antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, misalkan kalian yang tamu, ya, kalian sendiri, temanmu sendiri, tidak lebih dari 1. Itu disebut dengan individu dengan individu. Tapi berbicara, bukan diam aja. Kalau diam aja itu bukan interaksi ya. Kemudian individu dengan kelompok, nah contohnya ini ya, saya dengan kalian ya, walaupun kita secara langsung tidak bertemu ya, melalui secara tidak langsung melalui dunia maya ya, bisa disebutkan dalam kategori interaksi sosial jenis individu dengan kelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok misalkan berdiskusi ya, antar kelompok kelas 7A, 7B, dan 7C yang ada di dalamnya ya. Itu disebut kelompok dengan kelompok. Kemudian syarat interaksi sosial yang kedua adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku ya, orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut ya. Pokoknya ada kontak, ada komunikasi. Ini syarat mutlak interaksi. Kalau tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, maka tidak disebut dengan interaksi ya. Oke, kemudian nah ini nanti ya kita akan pelajari. Sampai sini aja dulu ya. Saya mengharapkan kalian itu nanti didiskusikan lagi ya, mengenai materi ini dari mulai judul ya. Kalian deskripsikan, ditulis melalui buku catatan masing-masing ya. Ditulis tentunya bukan buku paket ya. Kemudian dideskripsikan dengan kata-kata kalian mengenai pengertian yang pertama ya, mengenai interaksi sosial. Kemudian macam-macam interaksi sosial ya. Imitasi, sugesti, identifikasi, proses simpati. Nah ini diceritakan kembali, bukan maksudnya bukan diceritakan ya, maaf, dideskripsikan kembali melalui kata-kata kalian sendiri ya. Nah kemudian
Syarat interaksinya ya ada berapa? Ada dua, ada kontak, ada komunikasi ya. Dideskripsikan lagi, lebih dibaguskan lagi oleh kata-kata kalian ya melalui tulisan kalian di buku tulis masing-masing. Kemudian hasil karyanya jangan lupa dipoto ya, dipoto dengan kalian. Jadi ini hasil karya, ya ini hasil karya. Oke, kemudian kalian bersama hasil karyanya dipoto, kemudian kirim ke WA group ya, WhatsApp group. Jangan lupa sebagai tugas ya, sebagai tugas. Oke, baik kita sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun perilaku yang tidak sesuai dari diri saya, karena kelemahan itu yang memiliki manusia ya dan makhluk hidup yang lain. Yang sempurnaan itu adalah milik Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berharap kalian semua mengerjakan ya, tugas yang diberikan ini dan materi ini kalian diskusikan kembali ya mengenai interaksi sosial di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dipoto hasil kerjanya bersama kalian, dikirim ke WhatsApp grup ya, kirim, jangan lupa. Oke, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk keluarga, jaga selalu kondisi kesehatan kalian, sampai jumpa di materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.